Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini adalah kisah teladan Wali Songo. Nah, sebelum kita membahas materi ini, mari kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Sunnah artinya sesuatu yang tidak diwajibkan. Jadi apabila dilakukan akan mendapatkan pahala. Tetapi apabila tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Nah, sedangkan makruh adalah sesuatu yang apabila dilakukan itu memang tidak apa-apa, tetapi itu lebih baik untuk ditinggalkan. Para wali Allah berjuang mendakwahkan Islam ke berbagai lapisan masyarakat. Dalam perjuangannya, tidak jarang mereka menghadapi perlawanan, ancaman, tetapi mereka tidak pernah merasa takut dengan berbagai macam perlawanan ataupun ancaman yang diberikan kepada mereka, karena mereka hanya takut kepada Allah. Dan apabila dakwah mereka tidak diterima, bahkan tidak jarang mereka dikatakan membawa ajaran sesat, mereka difitnah, dihina, tetapi mereka tidak bersedih hati. Mereka tetap semangat berjuang untuk mendakwahkan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surah Yunus ayat 62 dan 63. Wali Songo atau Wali Sanga, 9 wali, ini dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-17. Sebagai penyebar Islam di Nusantara, jasa para wali ini sangat besar. Perubahan dari tidak mengenal Islam hingga menyebar sampai saat ini. Jadi, dulu Nusantara atau Indonesia pada masa dulu itu bukan beragama Islam. Nah, karena jasa dari para wali inilah, maka Islam menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh para penduduk di Nusantara. Nah, lalu apa saja keutamaan dari Wali Songo? Yang pertama adalah keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki oleh wali Allah ini tidak dicampuri oleh kesyirikan. Artinya, keimanan mereka itu tidak dicampuri dengan hal-hal yang menyekutukan Allah, seperti misalkan mempercayai benda-benda gaib, penyembahan terhadap benda-benda keramat, kepercayaan terhadap hari-hari khusus, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah
innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Artinya, sebahagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebahagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah. Sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Quran Surah Al-A'raf ayat 30. Yang kedua, keutamaan dari para wali Allah ini adalah mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang kita sebut sebagai takwa ya. Wali Songo adalah sebutan untuk para tokoh-tokoh sejarah Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri, terdapat 9 ulama pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam. Mereka dikenal sebagai Wali Songo. Nah, para penyebar agama Islam ini dikenal dengan Wali Songo ya. Yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Darajat. Nah, sebagai dukungan untuk channel ini, silakan klik subscribe di bawah dulu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisah-kisah dari para wali Allah, atau yang kita kenal kalau di Indonesia itu namanya adalah Wali Songo ya. Yang pertama adalah Sunan Gresik, atau nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini disebut juga sebagai Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Nah, beliau lahir di Samarkand di wilayah Asia Tengah. Kemudian wafat di desa Gapura, daerah Gresik di Jawa Timur. Kisah keteladanan beliau adalah semangatnya untuk mendakwahkan Islam. Sunan Gresik ini banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh kerajaan Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam di Nusantara. Sunan Gresik adalah pendiri pondok pesantren pertama di Indonesia. Beliau menyebarkan agama Islam dengan sangat bijaksana. Waktu itu, penduduk di sekitar Gresik belum beragama Islam, sehingga penyebaran agama yang dilakukan Sunan Gresik dapat diterima dengan sangat cepat. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gresik. Yang kedua adalah Sunan Ampel, atau nama aslinya adalah Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel ini terletak di dekat Masjid Ampel, yaitu di Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel ini berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya ini sangat terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo atau 5M. Yang dimaksud dengan mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu bermain judi, bermabuk-mabukan, mencuri, menghisap candu atau ganja, kemudian berzina. Sunan Ampel memulai kegiatan dakwahnya dengan mendirikan dan mengasuh pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Di pesantren inilah Sunan Ampel mendidik para pemuda untuk menjadi dai-dai yang akan disebar ke seluruh Pulau Jawa. Murid-murid beliau yang terkenal adalah Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Fatah atau Raja Sultan pertama Kerajaan Demak, Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Maulana Ishaq. Sunan Ampel merancang kerajaan Islam di Pulau Jawa
yaitu Kerajaan Demak. Beliau yang mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak. Selain itu, beliau juga berperan besar dalam membangun Masjid Agung Demak. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481. Jenazahnya dimakamkan di daerah Ampel. Nah, yang ketiga adalah Sunan Bonang, atau nama aslinya adalah Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel yang sekaligus juga sebagai muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang sangat bijaksana. Sunan Bonang ini sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati masyarakat. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang juga mengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Ketika masih remaja, bersama dengan Raden Paku, Sunan Bonang dikirim oleh Sunan Ampel ke Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Sepulang dari sana, beliau mulai berdakwah dengan cara menjadi guru dan mubalik. Beliau juga mendirikan pesantren di daerah Tuban, Jawa Timur. Santri-santri yang menjadi muridnya berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa. Beliau dianggap sebagai pencipta gending atau lagu pertama dalam rangka siar agama Islam. Sunan Bonang dan wali-walinya menggunakan wayang dan musik gamelan sebagai sarana dakwah Islam. Sunan Bonang sendiri menciptakan lagu-lagu untuk kegiatan dakwah yang dikenal dengan nama Tembang Durma. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Kemudian yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra dari Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat ini dijalankan di Desa Derajat, yaitu di Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Untuk melancarkan kegiatan dakwahnya, Sunan Derajat menciptakan satu jenis lagu yang disebut gending pangkur. Beliau menjadikan Sedayu sebagai wilayah penyebaran dakwahnya. Murid-muridnya berasal dari berbagai wilayah Nusantara. Bahkan ada yang berasal dari Ternate dan Hitu Ambon. Sunan Derajat sangat menekankan sifat sosial sebagai pengamalan agama Islam. Beliau memberi pertolongan kepada masyarakat umum dan menyantuni anak yatim serta fakir miskin. Kemudian yang kelima adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat dari Sultan Demak, dan juga sebagai hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa atau para priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, yaitu penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Beliau dipercaya untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus. Di wilayah tersebut, beliau menjadi pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama.
Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Beliau dianggap sebagai pendiri Masjid Raya Kudus. Masjid Kudus memiliki menara yang indah. Oleh karena itu, masjid tersebut terkenal dengan nama Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di kota Kudus. Kemudian yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa dalam mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitungan, dan delikan. Dia dikenal juga dengan nama Prabu Sak Mata. Beliau mendirikan pesantren di daerah Giri. Sunan Giri mengirim juru dakwah terdidik ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa, antara lain Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri mendidik anak-anak melalui berbagai permainan yang berjiwa agamis, misalnya melalui permainan jelungan, jamuran, gendi ferit, gula ganti, cublak-cublak suang, dan lir-ilir. Beliau juga sangat berpengaruh dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Setiap ada masalah penting yang harus diputuskan, para wali yang lain selalu menanti keputusan dan pertimbangannya. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Bukit Giri, Gresik. Nomor ketujuh adalah Sunan Kalijaga atau nama aslinya adalah Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur, yang biasa disebut juga Syekh Subakir. Ia adalah murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali berjiwa besar, berpikiran tajam, dan berpandangan jauh. Beliau berdakwah sebagai mubalik dari satu daerah ke daerah lain. Sunan Kalijaga memiliki pengetahuan luas dalam bidang kesenian dan kebudayaan Jawa. Beliau menggunakan wayang dan gamelan sebagai sarana dakwah. Sunan Kalijaga mengarang cerita wayang yang bernafaskan Islam. Selain itu, beliau juga berjasa dalam mengembangkan seni ukir, seni busana, seni pahat, dan kesastraan. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Yang kedelapan adalah Sunan Muria atau nama aslinya adalah Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus di daerah Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Beliau menjadi wali yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa. Ciri khas Sunan Muria adalah menyiarkan agama Islam di desa-desa terpencil. Beliau lebih suka menyendiri dan tinggal di desa serta bergaul dengan rakyat biasa. Beliau mendidik rakyat di sekitar Gunung Muria.
beliau menyiarkan agama Islam adalah dengan mengadakan kursus bagi kaum pedagang, para nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya yaitu para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Nah, yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati, atau yang memiliki nama asli adalah Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Beliau berjasa untuk mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah wali yang banyak berjasa dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Beliau masih keturunan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Ibunya bernama Nyai Larang Santang dan ayahnya bernama Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Nama kecil beliau adalah Syarif Hidayatullah. Ketika dewasa, Sunan Gunung Jati memilih berdakwah ke Jawa daripada menetap di tanah kelahirannya, yaitu Arab. Beliau menemui pamannya Raden Walang Sungsang di daerah Cirebon. Ketika pamannya wafat, beliau menggantikan kedudukannya. Sunan Gunung Jati berhasil meningkatkan Cirebon menjadi sebuah kesultanan. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya, dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570. Beliau dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Nah, itulah beberapa kisah singkat mengenai para wali Songo ya. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, terima kasih ya sudah menyimak. Mudah-mudahan kita bisa meneladani perilaku dari para wali Allah. Assalamualaikum.